Saudari yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Kamis Putih, mengenang perjamuan Tuhan, disiarkan dari Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Paroki Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Hani Rudi Hartoko SY dan didampingi oleh Romo Yohanes Mariono SY dan Romo Kristiono Puspo SY. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu Andaikan Aku Pahami, puji syukur 661. Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bersama-sama berimbun dalam cara yang berbeda, tapi kita satu hati mengikuti undangan Yesus untuk bersama-sama para muridnya bergabung berimbun dalam perjamuan malam terakhir, di mana memberikan kenangan kita semua, kenangan akan kasih-Nya, kenangan akan wasiat-Nya, agar kita saling mengasihi, agar kita berani untuk merendahkan diri, melayani, bahkan mengorbankan diri. Maka mari kita siapkan hati kita untuk perayaan Ekaristi, perayaan di mana kita mohon agar cinta kasih semakin menjadi cara hidup kita, menjadi semangat dasar kita sebagai orang Kristiani. Dengan rendah hati datang pada Tuhan, kita bersama-sama Ekaristi ini dengan mohon pengampunan dan belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Ekaristi, Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Moga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai hidup
kepada Allah yang berpesan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar, yang Tuhan Raja Surgawi, Bapa yang Maha Kuasa, yang Tuhan Yesus Kristus, Putra yang yang Tuhan anak domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, pada malam hari menjelang sengsaranya, Putramu mempercayakan perjamuan Ekaristi pada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan korban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu.
bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu, dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan terhadapku. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan tamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya.
lalu menikahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuberbuat engkau tidak mengerti sekarang, tapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memanglah aku guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam upacara Kamis Putih ada dua hal peristiwa yang penting. Yang pertama tentunya adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan yang kedua adalah bagaimana Yesus makan bersama atau perjamuan malam terakhir. Dua hal ini merupakan pondasi iman kita. Dan tentunya yang pertama refleksi saya tentang pembasuhan kaki. Saya teringat ada pertanyaan yang menarik beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu. "Romo, apa yang paling bersih saat ini?" "Udara?" "Ya." "Terus kemudian apa lagi, Romo?" "Hidung dan mulut kita, karena kita nemplek atau mungkin ada masker di sini, di hidung dan di mulut kita, sehingga kadang-kadang mungkin ada yang jeblak warna yang berbeda dengan warna kulit asli karena tidak terkena sinar matahari langsung." "Apalagi, Romo?" "Tangan." "Betul, Romo. Itu yang selalu kita basuh, kita bersihkan." Dan menurut saya, saudara dan saudari terkasih juga dimanapun kita berada pada saat ini, itu juga seringkali membasuh tangan dan juga memakai masker. Yang terkait dengan pembasuhan pada peristiwa Kamis Putih ini, saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus membasuh kaki para muridnya. Dan pada saat ini kita diundang tidak hanya membersihkan tangan kita, tetapi membiarkan hati kita dibasuh oleh air kasih Allah, sehingga kita menjadi bersih
Bersih dari apa? Iri hati. Bersih dari apa? Kesombongan. Bersih dari apa? Intoleransi. Dari dendam. Dari orang yang tidak peka terhadap orang lain. Dengan air yang membersihkan, air kasih yang membersihkan hati kita masing-masing di rumah pada saat ini secara pribadi, maka kita bersama-sama mempunyai hati yang mengasihi seperti Allah mengasihi, atau seperti kita dikasihi oleh Allah sendiri. Dengan membersihkan hati kita dari atau dengan air kasih Allah ini, maka kita juga bisa, hendaknya kamu saling berbagi. Kita memberi air kasih kepada satu dengan yang lain. Mungkin dengan keluarga kita pada saat ini, waktu bersama keluarga itu sungguh amat sangat banyak, sehingga kita patut membersihkan hati kita secara pribadi masing-masing, dan kemudian memberikan air kasih Allah itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan begitu, maka kita saling membersihkan dengan air kasih Allah. Peristiwa pembasuhan kaki juga membasuh hati kita. Allah sendirilah yang secara pribadi kita bersama-sama membasuh dengan air kasih-Nya, memberikan kasih berbagi kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang kedua refleksi saya, seperti referen yang kita tadi daraskan, inilah tubuhku, inilah darahku yang ditumpahkan untukmu. Sedikit kita mengingat bahwa ini seringkali atau memang menjadi sebuah pernyataan atau doa yang resmi di dalam ekaristi kita. Inilah tubuhku, inilah darahku. Saya merefleksikan bahwa ketika perjamuan malam terakhir, Yesus memberikan bukan saja hatinya, tetapi dirinya sepenuh-penuhnya. Dia memberikan apa yang menjadi kekuatan atau apa yang menjadi keutuhan dirinya untuk orang lain. Refleksi saya adalah bahwa kita diundang untuk menjadi orang Kristiani yang selalu berani berbagi. Meminjam istilah ekaristi, kita diajak untuk menjadi manusia yang ekaristis. Artinya, manusia yang berani berbagi kepada orang lain. Tentunya berbagi pada saat ini, dalam situasi ini. Yang pertama menurut saya adalah tetap menjaga kesehatan. Karena apa? Dengan kita sehat, maka orang lain sehat. Pada saat ini, kesehatan kita tergantung pada orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Dan inilah berbagi sehat. Dan yang kedua, para bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada yang mengatakan, Romo, di tetangga kami itu ada yang tidak bisa makan, dan kami pagi-pagi mencoba menyisihkan 3 atau 4 nasi bungkus untuk mereka. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bagi saya sangat terketuk dan sangat tergerak dan sangat sekali dengan peristiwa atau cerita ini. Bagi saya ini sebuah gerakan yang merupakan inspirasi, yang diinspirasi oleh bagaimana Allah yang mau berbagi. Ini gerakan sederhana, membagikan nasi bungkus keluarga atau sembako. Dengan membagikan dan dengan berbagi ini, maka orang lain, tetangga kita yang pada saat ini tidak bisa makan, itu bisa menikmati kasih Allah. Oleh karena itu, menurut saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita semua diundang juga oleh Allah untuk berbagi di dalam situasi saat ini. Keluarga itu mengatakan bahwa saya hanya mengetuk pagarnya dan kemudian menaruh di depan, menyentelkan di depan pagarnya. Dan setelah keluar saya, ini gerakan yang menurut saya luar biasa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku terkasih, marilah kita
di dalam atau menginspirasi dari Kamis Putih ini, kita mau menjadi manusia yang selalu disirami oleh kasih Allah, dibasuh oleh kasih Allah. Dan yang kedua, mau berbagi kepada orang lain. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, biasanya setelah homili diadakan pembasuhan kaki, para romo membasuh kaki 12 umat. Maka kesempatan kali ini ditiadakan, dan saya kira baik saya mengajak Anda semua di rumah masing-masing setelah ibadat ini boleh membasuh kaki, atau paling tidak boleh membasuh tangan anggota keluarga yang lain, saling membasuh. Yang kedua, setelah itu nanti makan bersama, sungguh-sungguh makan bersama, singkirkan sejenak gadget-gadgetnya dan makan bersama dengan keluarga. Dan ketiga, setelah makan bersama nanti boleh doa bersama, entah mengikuti live streaming Tuguran, atau juga boleh doa rosario bersama, memakai peristiwa sedih atau peristiwa sengsara. Mari kita teguhkan iman percayaan kita dengan mengucapkan bersama-sama syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus telah menunjukkan bahwa kedamaian dunia dapat terwujud dengan kekuatan cinta. Maka bersama Dia yang hadir di tengah kita, marilah kita panjatkan doa-doa kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-Nya, "Inilah tanda bagi semua orang bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, kalau kamu saling mencintai." Ya Bapa, semoga pesan Kristus itu tidak saja menjadi kekaguman, melainkan dapat menjadi dasar yang menggerakkan hati kami dalam menunaikan tugas pelayanan kepada sesama dengan penuh tanggung jawab, setia, dan tulus ikhlas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada hari raya agung ini, Kristus telah memberi teladan kepada kita semua untuk saling melayani. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus untuk menerangi hati kami, agar kami berani bertindak seturut teladan Putramu dengan menjadi pewarta perdamaian dan pembawa sukacita di tengah situasi sulit sekalipun, demi kebahagiaan semua orang di mana saja di dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dengan perjamuan malam terakhir, Kristus telah mengadukan Ekaristi sebagai sumber daya hidup bagi kita. Ya Bapa, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud universal, semua saudara-saudari kita yang menderita karena kecanduan dalam bentuk apapun bisa mendapatkan pertolongan
dan pendampingan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia. Semoga gereja berkenan mencari sarana-sarana konkret untuk melatih keluarga-keluarga Katolik dalam menghidupi dan meningkatkan budaya literasi baca. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah dan kabulkanlah permohonan kami, karena dalam putra-Mu telah Kau tunjukkan betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita aturkan sembahan kita memasuki liturgi Ekaristi. Kami hendak menghadap tata kerahiman, tempat orang berdosa beroleh kasihan. Walau kami durhaka melawan cinta-Mu, namun kami percaya belas kasihan-Mu. Mari kita berdoa supaya persembahan kita bersama ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Persembahan ini terima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah Allah yang yang kudus. Allah Bapa penyelamat kami, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kami kenangkan akan kurban ini, terlaksanalah karya penebusan kami. Terimalah dan persatukanlah persembahan kami pula dengan kurban Kristus Putra-Mu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Dan betapa terus. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai korban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh suatu ikatan cinta kasih. Maka kami mengambil bahagia dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dan bersama semua penghuni surga, kami wartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, Segala bumi penuh
kejahatan dalam nama Tuhan. Terpujilah Tuhan di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan pada Dia Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Ignatius Suaryo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima di dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Bapaklah Raja yang mulia yang kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Bangunlah pengantara kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan Dan besertamu. kamu juga. Dan sertamu juga. Anak domba Allah, Yang ngapus dosa dunia. anak domba Allah, Ngapus dosa dunia. Kasih anak domba Allah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, sejak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Muka tubuh Kristus yang kita sambut bersama ini menyehatkan, menyegarkan jiwa raga kita, dan menuntun kita semua ke hidup yang kekal. Amin. kangen gereja. Ngumpul bareng Tuhan. Mohon cepat selesai semua. Saudara-saudara terkasih, khususnya ada semua yang di rumah, di keluarga-keluarga, mari kita dalam kerinduan kita menyambut Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Ya Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. hidupku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah Datanglah sekurang-kurangnya secara sekurangnya rohani hati ke dalam dalam hatiku, hatiku. seolah-olah Seolah Engkau Engkau telah datang. datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diri sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari padamu. Marilah berdoa.
Allah, Bapa kami di surga, ingatlah akan dunia ciptaanmu ini, yang kau tentukan sebagai tempat kediaman bagi semua orang. Peliharalah ikatan dan hubungan kami dengan Dikau, agar kami tetap hidup dengan harapan dan iman yang mantap, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah kita Kamis Putih ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, tim Komsos KJ, Komsos Katedral dan Lensa Katedral, dan media-media ikut menyiarkan misa live streaming ini. Stay home, keep calm, keep clean. Tetap tinggal di rumah, tetap tenang, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga hati, jaga juga jemari, saring sebelum sharing, dan tetap bersemangat. Dan nanti setelah ini silahkan Anda bisa ikut teguran melalui live streaming maupun dengan cara sederhana, misalnya doa rosario bersama peristiwa sengsara. Beli buah manggis untuk ponakan dibawa rapi dalam keranjang nyaman. Hari Kamis Putih kita kenangkan tanda kasih dalam wujud pelayanan. Burung tegukur berkicau di waktu pagi, suara indah mengenari hati. Bersyukur dan berbagi, itulah makna Ekaristi sejati. Dan mari kita mohon berkat Tuhan melalui berkat Sakramen Maha Kudus.